Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Lakal hamdu ya Rabbana kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له شهادة العبد لربه وشهادة المخلوق لخالقه وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك النبي الأمي سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد فاللهم إنا نسألك بوجهك الكريم وبأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت نسألك اللهم أن تغفر لنا ذنوبنا وتستر عيوبنا وتكفر عنا سيئاتنا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. إخواني وأخواتي في الدين rahimani wa rahimakumullahu tabaraka wa ta'ala. Hadirin sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan bagi kita untuk bertemu di rumah yang agung ini, rumah Allah Jalla wa Ala, di salah satu masjid, di kajian yang semoga Allah Jalla wa Ala menjadikan kajian ini kajian yang penuh dengan rahmat, penuh dengan keberkahan, penuh dengan maghfirah dan ampunan, dan semoga Allah Jalla wa Ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dimudahkan dalam amal yang saleh, dan diberikan rizki yang halal yang thayyibah. Hadirin sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Azza wa Jal, pada kesempatan hari ini kita akan berbicara salah satu materi dalam pembahasan di dalam fikih yang mungkin sedikit atau jarang dibahas dari sisi fikihnya. Ketika kita berbicara tentang fikih, biasanya yang tergambar dalam benak kita adalah pembahasan tentang salat, tentang zakat, puasa, haji, kemudian pembahasan tentang ahkamul uqud, hukum-hukum yang berkaitan dengan akad, jual beli, pinjam meminjam dan seterusnya, kemudian berkaitan dengan ahkamun nikah, hukum-hukum yang berkaitan dengan pernikahan dan seterusnya. Kemudian yang terakhir biasanya yang dibahas dalam fikih juga ahkamul jinayat, ya, dan qada dan syahadat yang berkaitan dengan sanksi-sanksi, begitu juga persaksian-persaksian, begitu juga sisi hukuman-hukuman bagi orang-orang yang melanggar dalam batasan-batasan syariat. Pada kesempatan malam hari ini kita akan berbicara tentang, sesuai dengan materi yang sudah disebar, tentang pendidikan ya anak. Dan sebenarnya materi ini bukanlah sesuatu yang baru dan bukanlah sesuatu yang asing dari kitab-kitab fikih. Ya, hari ini kita kalau berbicara tentang parenting, pendidikan atau pendidikan, biasanya akan berbicara tentang kehidupan Nabi SAW, para sahabatnya, sejarah orang-orang terdahulu dan seterusnya. Atau dari sisi psikologinya dan cara-cara penanganan terhadap anak dan seterusnya. Sedangkan dalam ilmu fikih, pembahasan tentang kewajiban-kewajiban seorang ayah,
kewajiban-kewajiban seorang ibu atau seseorang yang memiliki tanggung jawab untuk mendidik anak-anaknya, itu juga dibahas dalam fikih. Maka kenapa kita perlu membahas dari sisi fikihnya? Karena sisi fikih ini akan memberikan pandangan yang adil kepada kita. Kenapa pandangan yang adil kepada kita? Karena dalam fikih selalu dibahas tentang hukum sesuatu. Di dalam fikih selalu dibahas hukum sesuatu. Yang wajib dikatakan wajib, yang sunnah dikatakan sunnah. Jadi tidak akan ada pencampur adukan antara sesuatu yang hukumnya sunnah dijadikan wajib atau yang wajib dijadikan sunnah. Yang haram tidak boleh dijadikan makruh, yang makruh tidak boleh dijadikan haram. Ada batasan-batasannya. Sehingga fikih ini dari satu sisi ini akan mengajarkan kepada kita sikap yang adil. Ya, sikap yang adil dan kemampuan seseorang untuk mendudukkan perkara itu pada tempatnya. Ya, mendudukkan sesuatu perkara itu pada tempatnya. Nanti akan kita bahas, misalkan di dalam fikih itu dibahas hukum memukul anak. Apa hukumnya? Ya, ketika dalam proses pendidikan biasanya orang tua terkadang memerlukan pukulan ini untuk memberikan pelajaran. Apa hukumnya? Dan apa batasannya? Kenapa kita perlu membahas tentang apa hukumnya dan apa batasannya? Agar kita tidak terjatuh pada satu kezaliman. Ya, sekali lagi, yang sering terjadi, yang sering dibahas adalah sisi bagaimana seorang kedua orang tua atau ayah atau ibu fokus dan benar-benar memperhatikan anaknya. Sedangkan kita jarang mungkin mengetahui tentang batasan-batasan syariat dalam memberikan kepada kedua orang tua itu wewenang sampai di mana batasannya. Sampai di mana batasannya. Makanya di sini insyaallah azza wajal kita akan bahas sedikit tentang kaitan pendidikan anak ini dari sisi fikihnya. Tabaan tentu kalau kita berbicara tentang pendidikan anak ini tentu dimulai dari seseorang, ya, sebelum ia memiliki keluarga. Dimulai dari seseorang ketika ia belum memiliki pasangan. Jadi perjalanan pendidikan anak itu bukan ketika anak itu sudah hadir lalu kemudian berpikir untuk bagaimana cara mengarahkan anak ini. Tapi pendidikan anak itu bermula dari ketika seseorang menjadi dirinya sendiri tanpa ada tanggungan yang lain. Tanpa ada tanggungan istrinya, tanpa ada tanggungan anaknya. Dia masih seorang yang single. Dia masih seseorang yang tidak memiliki keluarga. Disinilah dia memulai untuk mendidik dirinya sendiri sebelum nanti dirinya sendiri ini menjadi cerminan untuk anaknya. Karena terkadang orang mulai belajar untuk bagaimana cara mendidik anak, memperhatikan setelah sudah punya anaknya. Dan ia tidak memperhatikan proses perjalanan dari sebelum ia menikah, setelah ia menikah, sampai ia memiliki anak, dan sampai anak itu sudah dewasa atau baligh. Terkadang seseorang sudah terlalu jauh melangkah kemudian baru tersadarkan ternyata ada kesalahan dalam cara metode pendidikannya, dan seringkali dikatakan nasi sudah menjadi bubur. Artinya anak sudah terlalu dewasa kemudian baru tersadarkan tentang masalah pendidikan ini. Maka sekali lagi para ulama selalu membahas pendidikan terhadap anak itu dimulai daripada pendidikan seseorang terhadap dirinya sendiri. Ya, dimulai dari pendidikan orang terhadap dirinya sendiri. Karena kita sebagai seorang muslim, sebelum kita memberikan nasihat, perintah, larangan, motivasi, nasihat, amar ma'ruf dan nahi mungkar, kita memiliki tanggung jawab untuk menegakkan itu semua pada diri kita. Sehingga bagaimana ceritanya seseorang
yang memerintahkan sesuatu, melarang sesuatu, dan ia sendiri tidak mengerjakannya apabila itu perintah, atau justru ia sendiri tidak meninggalkannya apabila itu larangan. Maka dikatakan kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah Azza wa Jalla sangat murka ketika kalian mengatakan sesuatu yang sesuatu itu tidak kalian kerjakan. Seperti dalam untayan bait syair juga dikatakan la tanha an khuluqin wa ta'tiya mithlahu arun 'alaika idza fa'alta 'azimu. Jangan engkau melarang atas suatu perbuatan sedangkan engkau mendatangkan atau melakukan perbuatan yang semisal. Arun 'alaika idza fa'alta 'azimu. Perkara tersebut adalah sesuatu yang memalukan, dan apabila engkau lakukan maka itu sesuatu yang bahaya untuk dirimu. Maka sekali lagi, pendidikan terhadap keluarga atau terhadap anak itu dimulai dari pendidikan seorang muslim atas dirinya sendiri. Bagaimana syariat-syariat Allah, hukum-hukum Allah Azza wa Jalla yang Allah Azza wa Jalla berikan tanggung jawab atas dirinya, ini terlaksanakan. Apakah itu kewajiban, apakah itu hal-hal yang disunnahkan, apakah hal-hal yang diharamkan, apa hal yang dimakruhkan, atau hal-hal yang mungkin bahkan mubah. Ini dulu sebelum kita jauh melangkah. Baru kemudian nanti biasanya dimulai dengan juga setelah ia sudah berupaya, berusaha untuk memantaskan dirinya sebagai seorang yang suatu saat akan menjadi seorang ayah, maka dimulai dengan bagaimana caranya, metodenya memilih pasangan hidupnya. Lalu kemudian setelah itu dimulai dari ketika ia sudah memiliki anak, ya, dimulai dari semenjak bayi sampai kemudian usia dewasa. Saya rasa di sini yang hadir mayoritas adalah bapak-bapak dan mayoritas sudah memiliki keluarga dan anak. Ya. Jadi kalau berbicara tentang pengalaman pastinya lebih bisa ketimbang saya. Tapi setidaknya karena saya tinggal di pondok, di pesantren membersamai anak-anak, sehingga sedikit banyak saya berinteraksi dengan mereka dari berbagai macam jenjang usia, dari mulai SMP sampai yang SMA, bahkan sampai yang setelah sudah lulus SMA. Dengan karakter yang bermacam-macam, dengan cara pandang yang bermacam-macam, dengan tabiat yang beragam dan seterusnya. Kembali lagi kita ke dalam fikih, ya, yang disebutkan para ulama rahimahumullah tabaraka wa taala. Pertama, apabila kita membuka kitab-kitab fikih, kita akan bertanya, di mana pembahasan pendidikan anak ini di dalam kitab-kitab fikih? Apakah di kitab sholat, ataukah di kitab zakat, atau di dalam jual beli, atau di kitab misalkan pernikahan, atau di mana? Itu seringkali kita bertanya mungkin, di mana kita ingin membaca itu di sebelah mana? Kita dalam mazhab Asy-Syafi'iyah rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala, biasanya pembahasan tentang pendidikan anak itu biasanya, ya, dibahas ketika satu di antara tempat, atau ketika kita ingin mencari pembahasan itu di mana, kita bisa dapatkan ketika mereka membahas tentang tanda-tanda seorang yang baligh. Ya, tanda-tanda seorang yang baligh. Nah, tanda-tanda seorang yang baligh ini, di situ biasanya ada pembahasan tentang bagaimana sikap tanggung jawab seorang ayah ketika anak tersebut sudah baligh, atau ketika anak tersebut belum baligh tapi sudah mumayyiz. Ini tempat yang pertama. Cuma nanti akan ada pertanyaan lagi mungkin, di mana tanda-tanda baligh itu dibahas? Tanda-tanda baligh itu tidak dibahas dalam kitab sholat, tidak kitab zakat, tidak kitab puasa, tidak haji, tidak jual beli, tidak pernikahan. Lalu di mana? Tanda-tanda baligh itu biasanya dibahas justru di rubu' al-akhir min rubu'il fiqh, seperempat terakhir dalam pembahasan fikih. Jadi para ulama kalau membahas tentang fikih itu dibagi 4
bagian. Bagian pertama bagian ibadat, bagian yang kedua itu adalah bagian transaksi, akad-akad jual beli dan seterusnya. Bagian yang ketiga itu kekeluargaan, jadi pernikahan, perceraian dan seterusnya. Dan bagian yang keempat itu biasanya mulai di situ sanksi, kemudian hukuman, kemudian persaksian, qadha dan seterusnya. Justru tanda-tanda balik ini dibahas di akhir. Ya, tanda-tanda balik ini normalnya dibahas di akhir. Tapi juga sebagian ulama menyebutkan di awal. Ala kulli hal, apapun itu. Apa yang biasa dibahas oleh para ulama rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala dalam tarbiyatul abna ini. Sebenarnya saya ingin membahas runut gitu dari awal sampai akhir, karena saya terbiasa kalau bersama santri itu ngajar itu biasanya memang menggunakan kitab, jadi menghabiskan kitab dari awal sampai akhir. Tidak terbiasa untuk mengisi kajian tematik seperti ini. Tapi tidak mengapa, insyaallah lain waktu dan apabila nanti ada kesempatan lagi kita akan mungkin bahas secara lebih tertib, runut, jadi menggunakan kitab tertentu dari awal sampai akhir. Karena kebetulan tadi saya memiliki niat untuk membaca beberapa kitab dari awal sampai akhir, tapi nampaknya agak susah karena ketika saya baca ada sekitar 110 bait syair yang perlu diperjelas. Tapi ini sebagai muqaddimah saja, sebagai pendahuluan saja agar kita memiliki gambaran bahwasanya dalam fikih Islam juga ada pembahasan tentang pendidikan anak secara khusus, walaupun nanti kita bisa mengetahui lebih dalamnya pada pertemuan-pertemuan akan datang. Pertama, anak setelah dia baligh. Jadi ada fase anak di mana dia seorang anak kecil yang belum mumayyiz. Jadi fasenya begitu kalau dalam fikih dibahas. Satu, pertama fase di saat anak itu belum mumayyiz. Kemudian fase kedua di saat anak itu sudah mumayyiz, dan fase ketiga di saat anak itu sudah baligh. Begitu gambaran fase anak dalam pandangan fuqaha. Jadi fase pertama di saat anak masih kecil dan belum mumayyiz. Apa sih mumayyiz itu? Apa itu tamyiz? Tamyiz itu mudahnya, kalau dalam bahasa Indonesianya, kemampuan untuk membedakan sesuatu. Ya, kemampuan untuk membedakan sesuatu itu tamyiz. Tapi secara lebih spesifik, tamyiz yang didefinisikan oleh para fuqaha adalah seorang anak yang sudah mandiri dalam makannya, minumnya, dan membersihkan najis yang terkena pada dirinya. Ini seorang mumayyiz. Jadi kalau ditanya, kapan seorang anak itu sudah mumayyiz? Kapan seorang anak itu sudah mumayyiz? Karena nanti ada hukum yang berkaitan. Orang tua apa saja tanggung jawabnya ketika anak sudah mumayyiz? Dan apa tanggung jawabnya ketika anak sudah baligh? Dan seterusnya. Maka at-tamyiz atau seorang anak yang mumayyiz itu seorang anak yang sudah memiliki kemandirian dalam makan ataupun minum ataupun membersihkan najis. Jadi kalau anak sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, memiliki kemampuan dalam bersihkan najis secara mandiri, maka ini sudah mumayyiz. Sebelum dia baligh, ya, ini tamyiz itu sebelum baligh. Kalau sudah baligh, selesai perkaranya. Jadi 3 fase. Fase pertama tadi anak sebelum tamyiz, kemudian anak setelah tamyiz, dan anak setelah baligh. Jadi sebelum baligh itu ada 2 fase. Fase sebelum tamyiz dan fase setelah tamyiz. Karena kalau sudah baligh, nanti hukum-hukum yang berkaitan pada dirinya seperti hukum-hukum yang berkaitan kepada ayahnya. Kewajiban sholat, kewajiban zakat, kewajiban dan seterusnya, kewajiban puasa, seperti manusia normalnya ketika sudah baligh. Tapi kita ingin mundur sedikit ke belakang. Yang mundur sedikit ke belakang. Tanggung jawab seorang ayah ketika di fase sebelum tamyiz. Ini tanggung jawab seorang ayah ketika di fase sebelum tamyiz. Fase sebelum tamyiz ini, seorang anak tidak banyak mengerti tentang kehidupan. Ketika diperintahkan, ketika dilarang, ia belum faham.
Karena fase ini dia belum bisa memiliki kemampuan untuk membedakan ini baik, ini buruk. Kecuali hanya seorang ayah akan melarang tanpa menjelaskan sebab, memerintahkan tanpa menjelaskan sebab, atau seorang ayah memberikan contoh sehingga anak mengikutinya. Di fase sebelum tamyiz selalu begitu fasenya. Ya, anak selalu belajar dari apa yang dilihatnya, apa yang didengarnya. Dia tidak belajar karena penjelasan seorang ayah. Karena fase itu anak belum dalam kondisi mampu menerima suatu penjelasan dan pemahaman. Berbeda nanti ketika sudah fase tamyiz. Seorang anak sudah apa? Memiliki kemampuan. Ya, seorang anak sudah memiliki kemampuan untuk memahami, mendapatkan penjelasan, itu bisa masuk dalam pemahamannya. Nah, di fase sebelum tamyiz ini, tentu seorang ayah ya memiliki tanggung jawab yang besar. Ya, sekali lagi ini bukan awal dari mulai pendidikan terhadap anaknya, karena tadi fasenya sebenarnya jauh sebelum itu. Tapi andai kata sudah melangkah lebih jauh, sudah memiliki seorang putra ataupun putri, maka mau nggak mau seorang laki-laki atau seorang wanita, seorang laki-laki yang menjadi seorang ayah, wanita yang menjadi seorang ibu, mau nggak mau akan menangani sang anak ini, sang putra atau putri ini. Maka mau nggak mau dia akan memiliki tanggung jawab. Ada hal pertama yang ini tidak perlu didiskusikan sebenarnya. Apa itu? Seorang laki-laki ataupun seorang wanita, ketika ia sudah memiliki seorang anak, maka Allah Jalla wa'ala akan memberikan pada dirinya satu naluri, satu fitrah, bahwasanya dirinya seorang ayah dan dirinya seorang ibu, sehingga bagaimana memberikan anak ini sesuatu yang terbaik. Itu sudah fitrahnya manusia. Sehingga di fase ini sebenarnya seorang ayah atau seorang ibu tidak memerlukan ilmu yang banyak tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan anak ini. Kenapa? Karena di fase ini, pertama, anak tadi tidak akan banyak kaitannya dengan perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah. Kenapa? Karena fokusnya di fase ini bagaimana seorang ayah memantaskan diri sebagai seorang ayah yang baik, bagaimana seorang ibu memantaskan diri sebagai seorang ibu yang baik. Karena sekali lagi, anak yang di fase sebelum tamyiz tidak bisa diperintahkan, tidak bisa dilarang, karena dia fasenya masih bermain, susah diatur, karena tadi belum tamyiz memang. Anak ini belum memiliki kemampuan untuk memahami penjelasan-penjelasan dari sang ayah ataupun sang ibu. Sehingga anak ini akan belajar dari apa yang dilihatnya, dari apa yang didengarkannya. Sehingga tanggung jawab seorang ayah, tanggung jawab seorang ibu adalah memantaskan dirinya. Sebagaimana tanggung jawab ini berlanjut dari sebelum keduanya bertemu dalam pernikahan. Ini melanjutkan tadi tanggung jawab bagaimana dirinya seorang yang saleh dan seorang yang muslih. Saleh untuk dirinya sendiri, hubungan dirinya dengan Allah cukup baik, dan hubungan dengan dirinya dengan manusia juga cukup baik. Kemudian bagaimana memantaskan dirinya untuk kemudian menjadi seorang yang muslih. Saleh itu berkaitan tentang dirinya, hubungan dirinya dengan Allah, ya. Kalau muslih, orang memberikan islah, memberikan pembenahan, memberikan perbaikan, maka itu nanti akan berkaitan dengan hubungannya dengan manusia. Ketika mulai terjun berdakwah, atau menasehati, atau merintahkan yang ma'ruf, atau melarang dari kemungkaran. Nah, ini kan sebentar lagi anak ini akan masuk di fase tamyiz, dan di sini sudah mulai nanti perintah-perintah, larangan-larangan tertuju pada seorang ayah atau kepada ibu agar disampaikan kepada anaknya, putra atau putrinya. Tapi sebelum tamyiz, seorang ayah, seorang ibu tidak memiliki kewajiban ya dalam memerintahkan hal-hal yang wajib bagi seorang yang baligh. Contohnya, ketika anak sebelum tamyiz, apakah diwajibkan bagi seorang ayah atau seorang ibu untuk memerintahkan anak ini sholat? Tidak. Sekali lagi, apakah diwajibkan? Artinya kalau diwajibkan itu, apabila dia tidak melaksanakan kewajiban ini, maka dia berdosa. Di fase sebelum tamyiz, anak masih usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, belum
mumayyiz. Apakah di fase ini seorang ayah dan ibu memiliki kewajiban? Sekali lagi kewajiban, bukan anjuran. Nanti akan kita bedakan itu. Kalau kewajiban berarti harus dikerjakan, dia harus memerintahkan, harus melarang. Kalau anjuran saja, ini hanya motivasi dari syariat, sebaiknya, selayaknya demikian. Tapi pertanyaan, apakah dia memiliki kewajiban? Jawabannya tidak. Artinya, seorang ayah dan seorang ibu tidak ada kewajiban baginya untuk memerintahkan anaknya, misalkan ini sebagai contoh, melaksanakan sholat. Di fase anak ini sebelum tamyiz. Tapi tentu dalam syariat, anak ini sudah bisa mulai dikenalkan dengan ibadah-ibadah yang tampak seperti sholat dan ibadah-ibadah yang zahirah yang lainnya, sunnah-sunnah, misalkan minum dengan tangan kanan, memulai dengan bismillah dan seterusnya. Sekali lagi, ini bukan kewajiban. Bukan kewajiban. Dan ketika dikatakan bukan kewajiban, bukan berarti juga ini dilarang. Tolong dibedakan ketika saya katakan ini bukan kewajiban, berarti terus ya sudah, kita nggak ada kewajiban, kita nggak perlu memerintahkan atau melarang, biarkan anak itu sesuka hati. Tidak demikian juga. Kenapa harus saya garis bawahi berkaitan tentang hukum ini? Agar ketika kita menempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Ketika hukum wajib itu yang menjadi masalah adalah ketika seorang ayah atau seorang ibu memiliki kewajiban lalu tidak ditunaikan, maka dia berdosa. Itu masalahnya. Dan orang lain yang melihat kedua orang tua ini tidak menjalankan kewajibannya, ada tanggung jawab bagi orang yang lain untuk menegakkan yang ma'ruf dan melarang yang mungkar. Jelas itu. Tapi ketika kita katakan ini tidak ada kewajiban, maka sehingga ini bukan menjadi tanggung jawab yang akan diminta pertanggungjawabannya di sisi Allah Jalla wa'ala. Tapi kalau ditanya apakah di sini seorang ayah memiliki atau dimotivasi atau dianjurkan bagi seorang ayah untuk mulai mengajari anaknya sholat? Ya tentu, tapi sekali lagi seorang anak yang belum mumayyiz ini tidak sah darinya peribadatan. Kenapa tidak sah darinya peribadatan? Karena peribadatan dalam syariat Islam itu membutuhkan niat. Dan niat itu membutuhkan kemampuan untuk membedakan. Sedangkan seorang yang belum mumayyiz, bisakah dia meniatkan sesuatu? Enggak bisa. Dia tidak bisa membedakan sholat itu ada rukunnya, ada sunnahnya, ada pembatalnya. Enggak bisa. Coba kita ajak anak kecil usia 4 tahun, 3 tahun ikut sholat. Apakah dia faham kalau ruku itu rukun, kemudian membaca sesuatu di ruku itu sunnah? Enggak faham. Walaupun dijelaskan berulang-ulang juga maksudnya rukun itu apa, maksudnya sunnah itu apa juga enggak faham. Sehingga sholatnya anak yang belum mumayyiz ini dalam syariat tidak dianggap sah. Kenapa tidak dianggap sah? Karena dalam sholat kaitannya sebagai contoh membutuhkan niat. Dan niat itu membutuhkan tamyiz. Apa itu tamyiz tadi? Kemampuan untuk membedakan. Sedangkan ia tidak memiliki kemampuan itu. Bagaimana ia menghadirkan niat kalau dia tidak memiliki kemampuan? Enggak bisa. Sehingga makanya ini juga menjadi, mungkin ya, mohon maaf bagi bapak dan ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Azza wa Jal, menjadi catatan tersendiri ya. Ini sering ditanyakan, hukumnya membawa anak-anak yang belum mumayyiz ke dalam masjid. Yang sering mengganggu, walaupun orang tuanya dengan alasan kami ingin mengenalkan masjid, kami ingin mengenalkan dia sholat dan seterusnya. Nah, ini menjadi problem tersendiri, menjadi masalah tersendiri. Kenapa? Karena anak yang belum mumayyiz, artinya dia belum bisa membedakan yang baik dan buruk. Sekalipun dilarang berkali-kali, diperintah berkali-kali, belum bisa juga. Seringkali justru membawa mudarat untuk masjid itu sendiri. Sebagai contoh, anak yang belum mumayyiz ini kan tidak mampu, dia memiliki kemampuan untuk membuang hajat secara mandiri. Tiba-tiba di masjid datang, ngompol di masjid. Ini tanggung jawabnya siapa? Tanggung jawab anak itu belum memiliki tanggung jawab apa-apa. Tanggung jawab orang yang menghadirkannya. Anak-anak di masjid rame, teriak-teriak. Dia dilarang ya begitu lagi, belum mumayyiz. Dia nggak bisa difahamkan ini rumah Allah, harus begini, nggak paham. Apalagi sebagian anak yang super mungkin aktif ya, luar biasa terkadang
nggak bisa dilarang dan nggak bisa diperintahkan. Sehingga ini tanggung jawab orang tua. Justru kehadiran mereka di masjid itu menjadi mudarat bagi yang lainnya. Masjid ini memiliki keistimewaan, memiliki kemuliaan, memiliki hurumat, ya, keagungan. Ini adalah rumah Allah yang harus dijaga. Kesunyiannya, kenyamanannya. Orang yang membaca Al-Quran dengan keras saja ketika ada orang yang sholat di masjid, diperintahkan untuk memelankan agar tidak mengganggu. Ini dia baca Al-Quran, sedang beribadah. Diperintahkan untuk memelankan suaranya. Lalu bagaimana kondisi anak-anak yang ramai, mutar-mutar di masjid, lari-lari. Belum lagi dari rumah sudah membawa najis, mungkin dia tidak bersuci, ngompol, dan seterusnya. Tidak mengetahui bahwa ini adalah rumah Allah Azza wa Jalla yang perlu dimuliakan dan seterusnya. Ini menjadi tanggung jawab seorang ayah tersendiri. Ya. Belum lagi kalau nanti masuk di shaf dalam posisi anak ini belum dikhitan. Dimasuk dalam shaf, ia memisahkan antara satu shaf dengan yang lainnya. Ini jelas. Belum lagi nanti hukum yang berkaitan dalam fikihnya kalau anak ini digendong, sedangkan anak ini mungkin ada najasah di pampersnya gitu, ya, atau di pakaiannya, ini akan berdampak kepada sholatnya menjadi tidak sah. Nah, ini banyak hal yang berkaitan, maka sehingga penting sekali sebenarnya berbicara tentang pendidikan ini dari sisi fikihnya agar seseorang bisa menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Maka sekali lagi, kembali lagi pada fase sebelum tamyiz, seorang itu tanggung jawabnya adalah bagaimana ia memantaskan pada dirinya sendiri agar seorang anak itu melihat, ya, dari apa yang dilakukan sang ayah. Ayahnya kalau mendengarkan azan ke masjid, dia melihat ketika mendengarkan azan dia berwudu. Anak itu melihat kebiasaan seorang orang tua ini. Ibunya juga demikian. Anak yang dibangun dengan suasana dan lingkungan yang seperti ini akan mudah insyaallah azza wajal untuk menerima perintah dan larangan kemudian hari. Tapi bagaimana mungkin seorang ayah, seorang ibu yang kemudian hari memerintahkan nak pergi sholat, nak pergi ke masjid, di saat usia sebelum tamyiz dia melihat ayah ibunya tidak ada perhatian terhadap sholatnya. Tiba-tiba setelah dia tamyiz merintahkan ini, merintahkan itu. Maka belum tertanam dalam dirinya sesuatu hal yang dilihat dari ayah dan ibunya. Maka sebelum fase tamyiz ini, setiap seseorang memiliki tanggung jawab untuk memantaskan dirinya sebagai ayah yang kemudian hari akan memerintahkan dan akan melarang. Begitu juga seorang ibu. Ya, karena di fase ini anak nggak bisa dilarang, nggak bisa diperintahkan. Kalaupun bisa diajak, hanya sebatas kita meminimalisir saja. Nak jangan begini. Tapi dia akan begitu lagi. Nak jangan begini. Begitu lagi. Karena tadi belum mumayyiz. Nah, emang begitu sebenarnya. Makanya tanggung jawabnya murni dan mutlak tanggung jawabnya orang tua. Ya, walaupun dia dibawa ke masjid, nak jangan ramai. Tahu anaknya, walaupun dibilang begitu akan ramai. Tadi saya sudah kasih tahu, ya anaknya memang belum mumayyiz. Ya, nggak bisa kemudian salahkan, ya anaknya sudah dikasih tahu jangan ramai. Kalau tahu kita bahwa anak ini akan ramai, akan mengganggu, ya jangan dibawa ke masjid, alas. Bahkan, ya ini juga menjadi disebutkan dalam pembahasan ulama fikih, apabila seseorang ya memiliki tanggung jawab ketika datangnya waktu untuk sholat berjamaah dan ia sedang melaksanakan tanggung jawab itu, ia diberikan uzur untuk tidak mengikuti sholat berjamaah. Contohnya, ibunya sedang sakit, anak ini butuh perhatian dan perawatan dari misalkan sang ayah. Apabila sang ayah ini ke masjid membawa anak ini akan ramai, akan macam-macam. Tapi apabila ditinggalkan, sang ibu juga tidak bisa memperhatikan karena posisinya sakit. Lalu bagaimana? Ini sebagai uzur bagi seorang ayah tidak menghadiri masjid. Dia biasa sholat di rumah. Nah, ini sebagai contoh. Ya, ini sebagai contoh. Makanya jangan korbankan kemudian orang lain. Kita bawa anak, korbankan orang yang terganggu, sholatnya jadi nggak khusyuk, anak itu lewat di shaf dari satu shaf ke shaf yang lain. Ya semoga nggak ada ya, insyaallah di masjid ini gitu. Tapi itu seringkali dikeluhkan ya di masjid-masjid yang ada. Maka ini kesempatan juga untuk menjelaskan secara hukumnya.
Lalu kemudian di fase yang tamyiz, ya, di fase yang tamyiz ini akan banyak sekali hukum yang berkaitan. Di fase tamyiz ini, di fase anak sudah faham. Ketika anak dikatakan, nak ini tidak boleh, nak ini hukumnya wajib, nak ini hukumnya haram, kalau kamu tidak mengerjakan nanti begini, dan seterusnya, dia bisa memahami. Sebelum kepada seorang ayah, anak yang belum baligh, apakah memiliki kewajiban untuk salat? Tidak. Memiliki kewajiban untuk puasa? Tidak. Memiliki kewajiban untuk bisa membaca Al-Quran? Tidak. Kita berbicara tentang wajib yang apabila seseorang meninggalkannya maka berdosa. Karena seorang anak yang belum baligh, ia tidak ada dosanya. Sekalipun ia sudah faham, ini nggak boleh, ini boleh. Sekalipun wal'iyadzu billah, seorang anak yang belum baligh ini berzina, wal'iyadzu billah, andai kata, ya, hari ini dengan kerusakan anak-anak yang sangat luar biasa, sering kita mendengarkan kabar mungkin anak yang belum baligh sekalipun ya melakukan hal-hal yang ini hanya dilakukan orang-orang dewasa. Tapi pertanyaannya, dia berdosa? Dia tidak berdosa. Sebesar apapun kemaksiatan yang dilakukannya, dia tidak berdosa. Kenapa? Karena dosa itu kaitannya ketika dia baligh. Berbeda dengan pahala. Berbeda dengan pahala. Ya, pahala itu tidak ada sangkut pautnya dengan seorang itu sudah baligh atau belum baligh. Bahkan seorang anak yang masih balita, masih bayi pun terkadang bisa mendapatkan pahala. Karena apa? Karena sebagai contoh nih, realnya adalah kedua orang tua membawa anak yang masih bayi ini pergi haji atau umroh. Dalam fikih Syafi'iyah rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala, ini di sini seorang ayah, seorang ibu yang membawa anaknya ikut haji ataupun umroh. Ini bisa ketika nanti sampai di miqat, bagi yang pernah umroh dan haji akan tahu namanya miqat, batasan di mana ia meniatkan untuk haji ataupun umroh, ia bisa meniatkan untuk dirinya dan untuk anaknya. Dan anaknya ini nanti juga mendapatkan pahala. Padahal masih balita, yang meniatkan orang tuanya. Begitu juga nanti ketika tawaf, yang meniatkan adalah orang tuanya. Diwudukan juga dengan wudu diniatkan adalah orang tuanya. Jadi mendapatkan pahala. Jadi sekali lagi, pahala tidak ada sangkut pautnya dengan anak ini sudah baligh atau belum baligh. Tapi kalau dosa itu tidak ada kaitannya, ya. Kalau dosa afwan itu kaitannya adalah dengan apakah anak ini sudah baligh atau belum. Kalau sudah baligh, maka ia akan dicatat sebagaimana normalnya orang-orang dewasa. Tapi kalau belum baligh, maka tidak ada dosa bagi dirinya. Ini yang penting untuk kita garis bawahi terlebih dahulu. Namun, sekalipun seorang anak tidak ada kewajiban, sekalipun seorang anak tidak ada hal yang diharamkan apabila melihat dari perbuatannya tanpa ayahnya dan ibunya, tidak ada dosa apabila dia melakukan apapun dalam kehidupan ini sebelum dia baligh, walaupun dia sudah mumayyiz, sudah tahu ini enggak benar. Misalkan anak yang sudah mumayyiz, usia misalkan 7 tahun, 8 tahun, tiba-tiba dia misalkan melukai temannya, merusak barang tetangganya, tentu dia tidak berdosa, walaupun nanti ada tanggung jawab bagi yang mengurusinya, ayah atau ibunya nanti mengganti kalau itu suatu kerusakan. Namun di fase ini ada tanggung jawab yang lebih dari seorang ayah dan ibu atau orang-orang yang memiliki tanggung jawab. Siapa saja orang yang memiliki tanggung jawab? Pertama, seorang ayah dan ibu. Ini jelas. Kalau anak ini yatim dan seorang ayah itu sudah mewasiatkan anak ini kepada seseorang untuk mendidiknya, maka seorang pendidik ini yang berhak untuk mendidik anak ini. Seorang guru apabila diberikan hak atau diberikan tanggung jawab oleh seorang ayah atau seorang ibu untuk mendidik anak ini, maka dia memiliki juga tanggung jawab untuk mendidik anak ini. Ya. Taib. Ketika anak ini di fase tamyiz, belum baligh, dia belum diwajibkan sholat, belum diwajibkan puasa, belum diwajibkan banyak dari kewajiban-kewajiban, dan juga
dari hal-hal yang diharamkan. Namun kewajiban bagi seorang ayah, bagi seorang ibu, dan bagi yang bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak di fase tamyiz adalah memerintahkan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah dan melarang hal-hal yang dilarang oleh Allah, atau memerintahkan hal-hal yang diperintahkan oleh syariat dan melarang hal-hal yang dilarang oleh syariat. Hukumnya wajib. Wajib bagi siapa? Bagi kedua orang tua. Tapi wajib nggak bagi anak untuk menjalankan? Enggak. Kita berbicara tentang hukum ya. Sekali lagi, karena apa kaitannya ini nanti dosa. Anak ini berdosa nggak kalau tidak menjalankan? Ayahnya ini belum baligh. Sekali lagi, anak yang belum baligh diperintahkan sama anaknya, sama ayahnya, nak pergi sholat. Dia tidak sholat. Kewajiban seorang ayah untuk memerintahkan wajib hukumnya. Harus seorang ayah memerintahkan anaknya untuk sholat. Tapi kemudian anaknya nggak sholat. Apakah ayahnya berdosa? Tidak, karena sudah merintahkan. Kalau ayahnya nggak merintahkan, ya berdosa. Misalkan anak yang sudah mumayyiz dibiarkan aja, nggak ditanya kamu sudah sholat atau belum sholat dan seterusnya, tidak pernah dipertanyakan. Sudah di fase tamyiz, anak ini sudah memiliki kemampuan. Anak ayahnya nggak pernah menanyakan kamu sudah sholat atau belum dan tidak pernah memerintahkan. Di sini seorang ayah atau seorang ibu berdosa. Dan perintah itu diwajibkan secara perwakilan antara ayah ataupun ibu. Kalau ibunya sudah merintahkan, maka itu sudah menggugurkan kewajiban seorang ayah. Kalau ayahnya sudah merintahkan, maka gugur pula kewajiban memerintahkan dari seorang ibu. Tapi kalau keduanya nggak sama-sama merintahkan, maka keduanya berdosa. Sekalipun melaksanakan apa yang diperintahkannya, itu sesuatu yang tidak wajib, tapi memerintahkan anak yang di fase tamyiz dari seorang ayah ataupun ibu, itu adalah kewajiban. Ya, itu adalah kewajiban. Makanya mengajari sholat, mengajari puasa, mengajari kebaikan-kebaikan dari berkata jujur, tidak berdusta, melaksanakan amanah apabila diberikan kepada dirinya, tidak berkhianat, itu semua adalah tanggung jawab ayah dan ibu, kewajiban. Ya, kewajiban. Kewajiban apabila hal tersebut wajib bagi orang dewasa. Dan menjadi sunnah apabila hal tersebut juga sunnah bagi orang dewasa. Tapi bagi anak tidak ada kaitannya itu semua. Kenapa? Karena memang taklif atau tanggung jawab atau beban belum diberikan kepada dirinya. Udah masuk waktu isya ya? Sudah? Waktu isya sudah ya? Adzan dulu begitu? Baik. Ya, silahkan adzan dulu, nanti kita lanjut insyaallah. Tapi kita lanjutkan sedikit. Pertama, tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabati wasallam yang cukup populer dalam dunia pendidikan. Seringkali hadis ini diulang-ulang, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabati wasallam ketika beliau bersabda, "Muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab'in wadribu 'alaiha atau wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin." Sering kali diulang-ulang hadis ini, populer. Apa itu artinya? Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat dan usia mereka 7 tahun. Dan pukul mereka. Ya, pukul mereka. Karena sholat ini dan usia mereka 10 tahun. Dan usia mereka 10 tahun. Orang akan bertanya, kalau ada anak yang sedikit berpikir begitu, saya di usia 10 tahun belum baligh. Dan saya di usia 10 tahun belum diwajibkan untuk sholat. Kenapa saya mendapatkan hukuman? Bukankah hukuman itu berlaku bagi orang yang meninggalkan sesuatu kewajiban? Ya kan? Dalam syariat ini begitu. Hukuman itu berlaku ketika seseorang melakukan sesuatu yang haram atau meninggalkan sesuatu yang wajib. Anak yang belum baligh dalam fase tamyiz, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabati wasallam, perintahkan anak-anak kalian
untuk sholat di usia mereka 7 tahun. Ini penting. 7 tahun itu, para ulama ketika maksud dari 7 tahun, ini ada syarat yang lain yang harus dipenuhi. Yaitu apa? Usia 7 tahun dan ia sudah seorang yang mumayyiz. Artinya, apabila ada didapati seorang anak usianya 7 tahun dan belum mumayyiz, mungkin kan? Mungkin. Usia 7 tahun tapi belum mumayyiz. Apakah seorang ayah memiliki kewajiban untuk memerintahkan anaknya sholat? Tidak. Tidak ada kewajiban. Sekali lagi berbicara tentang kewajiban. Tidak ada kewajiban. Apakah dianjurkan? Tentu dianjurkan mengajari tadi sholat. Tapi sekali lagi ketika anak belum mumayyiz, sholatnya tidak dianggap oleh syariat. Karena sholat membutuhkan niat, dan niat membutuhkan tamyiz. Sedangkan dia belum seorang yang mumayyiz. Ya, sedangkan ia belum seorang yang mumayyiz. Maka maksud dari Nabi SAW, perintahkan anak-anak kalian dengan sholat di usia 7 tahun, maksudnya di usia 7 tahun dan ia sudah mumayyiz. Artinya apabila 7 tahun belum mumayyiz, maka tidak ada kewajiban bagi seorang ayah memerintahkannya sholat. Atau dia sudah mumayyiz sebelum 7 tahun, maka juga tidak ada kewajiban bagi seorang ayah untuk memerintahkannya sholat. Jelas ya? Ini pertama. Kewajiban memerintahkan itu, na'am, kewajiban bagi orang yang bertanggung jawab, ayah ataupun ibu ataupun yang memiliki wewenang untuk mendidik tadi, yang diwakilkan oleh ayah dan ibunya tadi. Taib, memukulnya. Rasulullah berkata, wadribuhum. Di dalam kaitannya juga seorang suami dengan istrinya ketika terjadi percekcokan. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna. Kan gitu kan? Kata Allah Azza wa Jal, dikasih nasihat, enggak bisa, ya pisah ranjang dulu. Walaupun masih tinggal satu rumah, dibiarkan, didiamkan, nggak bisa dipukul. Di sini, ya, ketika turun ayat ini, kan kita mengetahui bahwasanya Nabi SAW kemudian menjelaskan bahwasanya ini diperbolehkan oleh Allah Azza wa Jalla bagi seorang suami apabila mendapati seorang istrinya itu mulai tampak pembangkangan dalam batasan-batasan syariat, maka melalui proses tahapan itu, menasehatinya, kemudian didiamkannya, ditinggalkan dari ranjangnya, kemudian sampai dalam tahapan dipukulnya. Tapi pertanyaan dipukul itu, seperti dipukulnya anak ini, dipukul sampai batasan apa? Bolehkah seorang ayah memukul dengan kerasnya, dengan kencangnya, sampai bekas-bekas, sampai mungkin luka dan seterusnya? Ini yang penting, karena kedurhakaan seorang anak seringkali diawali dari kedurhakaan seorang ayah ataupun ibu. Gimana itu ceritanya? Ketika seorang ayah dan ibu tidak mengenal hukum-hukum syariat, kemudian mengambil sikap atau keputusan-keputusan yang menzalimi anak sendiri ini, jangan heran ketika suatu saat nanti anak ini juga menzalimi kedua orang tuanya. Kita tidak sedang membenarkan apa yang dilakukan seorang anak. Sama juga kita tidak sedang membenarkan apa yang dilakukan orang tua ini. Tapi posisi kita kembalikan kepada syariat. Maka maksud Nabi SAW, wadribuhum 'alaiha li'ashrin, pukul mereka ini di usia 10 tahun apabila mereka tidak mengerjakan salat. Dikatakan para ulama, pukulan ini disebut dengan dharbu ta'dib. Pukulan yang ditujukan untuk memberi pelajaran. Karena hukuman dalam syariat itu ada satu namanya had. Hukuman yang bentuknya had. Had ini adalah hukuman yang ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Orang nggak bisa menentukan sendiri. Orang berzina dirajam, itu ketentuan Allah dan Rasulnya dan tidak bisa tawar-menawar. Orang mencuri dipotong tangannya ketika sudah sampai dalam majlis qadha atau hakim, nggak bisa lagi tawar-menawar. Ini hukuman Allah, tidak bisa ada dimaafkan, nggak bisa dikasih keringanan. Ini namanya had. Di bawahnya ada namanya ta'zir,
Dan ta'zir ini adalah hukuman yang ditentukan oleh seorang qadhi melalui proses dan tahapan yang diserahkan oleh syariat kepadanya. Dan di sini boleh ada tawar-menawar. Tapi berlaku bagi siapa? Bagi atau dari seorang qadhi, seorang memiliki pewenang hukum, bisa dia mengambil keputusan hukum yang itu ditunjuk oleh penguasa negeri tersebut, qadhi. Tapi pertanyaannya, anak ini tadi dipukul, apakah itu had? Bukan had. Karena had itu biasanya adalah dalam perkara-perkara yang besar seperti berzina, seperti mencuri, seperti orang yang baligh meninggalkan sholat, maka ada hadnya adalah dibunuh. Gitu, minum khamar dicambuk misalkan. Ini semuanya hudud, ketentuan yang Allah Azza wa Jalla telah tentukan, tidak bisa dikurangi, tidak bisa ditambah, tidak bisa diringankan. Had. Tapi pukulan ini bagi seorang ayah mukul anaknya ketika tidak melaksanakan sholat di usia 10 tahun. Usia 10 tahun ketika dia belum baligh, maka tidak ada kewajiban apa-apa. Kenapa dia dipukul? Dia tidak sedang meninggalkan yang wajib atau melakukan yang haram. Kalau had pasti karena meninggalkan yang wajib atau melakukan yang haram. Ta'zir juga demikian. Dan juga ta'zir berlaku dari seorang qadhi, seorang hakim, bukan dari seorang ayah. Taib. Maka para ulama kata ini darbu ta'dib. Darbu ta'dib itu disyaratkan oleh para ulama adalah masyrutun bisalamatil aqibah. Syaratnya satu, yaitu apa? Pukulan yang tidak membekas. Jadi kalau pukulan itu membekas, bahkan melukai atau hal yang lain yang berkaitan, maka seorang ayah di sini telah melakukan sesuatu kezaliman. Ya, terhadap anaknya di usia tamyiz ini tadi. Apabila seorang ayah atau seorang ibu melakukan pukulan dan hukuman yang itu menjadi membekas dalam fisik, dalam tubuhnya, maka ini satu kezaliman yang tidak dibenarkan oleh syariat. Bukankah wadribuhum? Wadribuhum dengan pemahaman siapa? Para fuqaha menjelaskan wadribuhum ay darbu ta'dib. Pukulan yang itu bentuknya memberikan pelajaran, dan pelajaran di sini seorang anak itu hanya tahdid, hanya ancaman saja, agar ia bisa mengerjakan sholat. Makanya dikatakan para fuqaha, apabila anak ini sudah diperintahkan masih enggak berjalan, dipukul juga enggak berjalan, bolehkah dia memukul sampai membekas? Enggak boleh. Sudah dibiarkan. Tidak ada tanggung jawab lagi seorang ayah. Sekalipun seorang ayah tetap ya, seorang ayah tetap dianjurkan untuk untuk menjaga anaknya ini dan menasehatinya. Tapi di sisi yang lain dia tidak diperkenankan untuk memukul karena tadi tidak ada manfaatnya. Sehingga memukul tadi karena disebabkan ada manfaat manfaat agar anak ini bisa melaksanakan sholat. Tapi kalau memukul tadi ternyata tidak ada manfaatnya, atau memukulnya harus dengan keras dan membekas baru bermanfaat, maka di sini menjadi masalah tersendiri yang tidak bisa diselesaikan dengan cara memukul. Wadribuhum 'alaiha li'ashrin. Maka kembali lagi bahwasanya di sana ada batasan-batasan syariat yang perlu dijaga bagi seorang ayah, bagi seorang ibu, agar pendidikannya ini benar-benar sesuai dengan batasan syariat dan berdampak baik kepada putra-putrinya. Sekali lagi tadi yang saya katakan, kedurhakaan anak-anak atau putra-putri seseorang itu seringkali diawali dengan kezaliman yang dilakukan seorang ayah atau ibu yang tidak memiliki pemahaman yang baik dalam batasan-batasan syariat, sehingga ia melakukan kezaliman itu dan nanti berdampak pada hal yang negatif pada anak tersebut. Baik. Kita sudah cukup lama ya kajian ini, dan insyaallah azza wajal bisa kita nanti lanjutkan, mungkin kita rapikan lebih runut lagi tentang masalah fikih dalam mendidik putra dan putri ini, agar tahu batasan-batasan dalam syariat dan orang bisa mendudukkan pada tempatnya. Baik, itu saja mungkin dari saya pada kesempatan malam hari ini, dan mungkin kita melaksanakan sholat isya. Nanti kalau ada pertanyaan di luar majelis, saya masih di sini, tidak ada masalah, agar kita tidak terlambat ya, biar sholat isya kita tepat pada waktunya.
Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.